سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون الله جل وعلا قد قال في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Setelah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allahu Rabbul Izzah, salawat salam kepada uswatuna wa qudwatuna ila yaumil qiyamah. Selanjutnya kembali saya mengulang tausiatut taqwa yang sudah disampaikan dalam bahasa Arab tadi, namun sebagai takkid atau sebagai penguat agar tidak ada usaha keras yang kita lakukan kecuali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya ajak kita semua untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan, karena sungguhnya kemuliaan kita di sisi Allah dinilai dari keimanan. Ramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu setiap Jumat kita mendoakan saudara-saudara kita yang tidak ada udzur syar'i namun belum bisa menjawab panggilan Allah untuk menghadiri sholat Jumat. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang bisa bersama-sama dengan kita untuk tunduk, untuk beribadah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan Jumat kali ini saya mengumpulkan beberapa ayat dari Al-Quran yang apabila kita awali dari surat Toha ayat 124 bisa kita tebak bahwa arahan dari ayat ini adalah apabila kita mau hidup lapang dan terhindar dari kesulitan hidup, kita dapatkan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kita lihat di ayat 124 dari surat Toha ini, barang siapa yang berpaling an dzikri di sini adalah an syar'illah. Siapa yang tidak menjadikan aturan Allah, siapa yang tidak taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan kemudian mengirimkan rasul, mengirimkan kitab petunjuk supaya manusia ini selamat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan kemudian di sini ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan mendapatkan ma'isyatan dhanka. Yang kalau kita lihat terjemahnya adalah kehidupan yang susah, kehidupan yang sulit. Dan ini tidak bermakna orang itu tidak memiliki harta benda. Bisa jadi orang itu mungkin Allah berikan harta benda sebagai istidraj kepada mereka, sebagai ujian buat mereka. Karena kalau kita hubungkan juga dengan surat Al-An'am ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam."
Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harraja ka'annama yas'adu bis sama. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapatkan petunjuk atau hidayah, maka Allah akan bukakan pada dada mereka atau pada hati mereka untuk menerima al-Islam, untuk menerima agama ini. Sementara orang-orang yang Allah tidak kehendaki untuk mendapatkan cahaya Islam, kenikmatan hidup, ketentraman, karena di sini yasrah sadrahu lil Islam maknanya adalah istinaratul qalb binurillah, cahaya hati dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga at-tuma'ninah, dan kemudian juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga adalah merupakan anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita pada saat hari ini dipanggil oleh Allah, kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan salah satu taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan menjadikan hidup kita lapang, hidup kita tenang, hidup kita tentram. Sementara berbanding terbalik dengan orang-orang yang Allah kehendaki kepadanya keimanan dan ketaatan, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, Allah jadikan hati mereka sempit dan mereka sangat susah dan selalu tidak bersesuaian dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi dari dua ayat ini kalau kita lihat siapa yang berpaling, siapa yang berlari, siapa yang meninggalkan dari peringatan Allah, dari peribadatan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan saja di dunia, bahkan di akhirat mereka akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih sempit. Karena kalau kita lihat ayat selanjutnya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan bahkan pada hari akhirat mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kemudian saat mereka berupaya untuk berdialog dengan Allah, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau bangkitkan pada hari akhirat kami dalam keadaan buta? Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan, begitulah saat Allah datangkan peringatan, saat Allah datangkan petunjuk, saat Allah perintahkan untuk taat mengikuti aturan agama Allah Subhanahu wa taala, fanasitaha, kalian melupakannya dan berpaling darinya, wa kadzalikal yauma tunsa, oleh karena itu pada hari ini kalian pun akan dilupakan, naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Hadirin, mudah-mudahan ketaatan kita adalah ketaatan berdasarkan cahaya dan pimpinan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita adalah orang-orang yang selalu mendapatkan taufik untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari apa yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala takunu kalladzina nasullaha faansahum. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pada suatu saat kita pun akan dilupakan, dan saat kita dilupakan Allah, saat itulah kehidupan kita sulit, kehidupan kita susah. Walaupun mungkin orang tersebut bisa saja mendapatkan sesuatu yang seperti menurut manusia yang lain itu adalah merupakan rahmat, itu adalah merupakan satu ketentraman, padahal mereka hidup dalam keadaan yang jauh dari pimpinan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Inilah pesan Jumat pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang disebut dalam hadis sebagai orang-orang kayyis, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang yang al-igtinam al-furas, yang benar-benar menggunakan waktu dan kesempatan sebagai atau seperti ghanimah, seperti harta rampasan perang, dan kemudian kita isi semuanya dengan amal soleh dan ketaatan. Dan mudah-mudahan
Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah begitu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, dan kita adalah digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang muhsin, orang yang melakukan kebaikan dengan landasan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum waf'alul khairat. Lakukanlah kebaikan, dan mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebagaimana perintah Allah dalam ayat tadi, marilah kita awali doa kita dengan bersalawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira adada ma ahata bihi ilmuk wa hatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan hamba ya Allah, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Bila mereka masih hidup, sehatkan mereka, panjangkan umur mereka dalam sehat dan taat, dan sempatkan anak-anaknya kami bisa memuliakan ayah ibu kami ya Allah. Bila ada di antara mereka yang sudah kembali menghadap-Mu, ampuni mereka, terima amal ibadah mereka, dan sampaikan doa kami, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, anugerahkanlah kami iman dan ketaatan, dan jadikanlah iman itu indah dalam hati kami ya Allah. Jadikanlah kami orang yang begitu membenci perbuatan yang menyimpang, kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan, dan golongkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang mendapatkan petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagaimana firman-Mu, mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah, orang-orang yang mendengarkan nasihat dari ayat-ayat-Mu ya Allah, sehingga kami adalah orang-orang yang tidak berpaling dari peringatan-Mu, orang-orang yang taat, orang-orang yang menggunakan kesempatan hidup untuk mencari kemuliaan hidup dunia dan akhirat, dan untuk mencari keridhaan di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, angkat cabut bala bencana dari negeri kami ya Allah. Kebanjiran, kebakaran, tanah longsor, gempa bumi, gelombang tsunami, wabah penyakit manusia, penyakit hewan, dan semua keadaan yang buruk dari negeri kami dan dari seluruh dunia Islam. Ganti semuanya dengan hayatan thayyibah. Ya Allah, hadirkan buat kami pemimpin yang saleh, pemimpin yang membawa kami kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pemimpin yang mengarahkan kami kepada keridhaan-Mu ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.